Nah teman-teman, ini hasilnya ya. Setelah dikukus, ini mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Resep Papa. Nah, kali ini resep Papa akan membuat bakpao yang insya Allah enak banget, dan cara buatnya pun simple banget. Nah, kita akan membuat dengan premix 3 in 1 dari Resep Papa. Ini racikan Resep Papa yang ini kapasitas untuk 500 gram tepung ya teman-teman ya. Jadi ada dua varian, yang 250 gram dan 500 gram tepung. Jadi ini bisa multifungsi banget teman-teman, bisa untuk donat, roti, bakpao, pokoknya olahan tepung yang butuh seperti roti lah istilahnya ya. Dan ini harganya sangat terjangkau ya. Jadi dalam satu paket itu isi 10 saset menurut paket masing-masing, yang 250 gram atau 500 gram. Jadi masing-masing satu paket pembelian ada isi 10. Itu harganya yang 250 gram itu 20.000, yang 500 gram 38.000. Jadi sangat murah banget. Jadi kalau teman-teman sudah pakai paket 3 in 1 dari Resep Papa, teman-teman itu nggak perlu pakai ragi, kemudian susu full cream dan pelembut, jadi nggak perlu pakai itu. Nah, langsung saja kalau mau pesan teman-teman bisa langsung di Shopee ya teman-teman ya, linknya di deskripsi. Pokoknya jangan sampai kehabisan karena banyak banget alhamdulillah peminatnya. Dan Resep Papa juga nanti akan upload aneka kreasi dari premix 3 in 1 dari Resep Papa, baik di grup maupun terutama di YouTube untuk videonya, jadi teman-teman bisa lebih paham. Nah, langsung saja, ini bahannya sangat simpel sekali. Ini kita gunakan terigu protein sedang 500 gram, kemudian air kurang lebih 330 ml. Nanti menyesuaikan saja tingkat kelembekannya, intinya jangan terlalu lembek, jangan terlalu kering. Kemudian gula ini 2 sendok makan, kemudian garam ini kita gunakan 1 sendok makan peres ya teman-teman ya. Nah itu, dan yang nggak lupa yaitu premix 3 in 1 dari Resep Papa paket yang 500 gram. Nah, langsung saja kita tahap pembuatan, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Resep Papa. Nah oke, kita ke tahap pembuatan. Yang pertama kita masukkan premix 3 in 1 nya dari Resep Papa ini. Aduk rata. Kemudian garam kira-kira 1 sendok makan peres ya teman-teman, masukkan. Kemudian gula 2 sendok makan, agak peres saja, agak muncung bukan agak peres. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, kita tinggal masukkan air. Kita pakai tangan aja ya teman-teman ya. Jadi bakpao itu nggak perlu sampai kalis maksimal seperti roti. Justru kalau kekalisan nanti malah bakpaonya gampang ambles karena nggak kokoh gitu. Nah kita masukkan secara bertahap. Nah nanti kalau sudah tercampur rata, kita pindahkan ke wadah yang lebih lebar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah ini tercampur rata seperti ini ya. Ternyata airnya itu sisa banyak ya. Perkiraan Resep Papa itu takarannya airnya sekitar 250 milian. Jadi ini 330 kebanyakan ya teman-teman ya. Nah ini sudah pas tingkat kelembekannya, dia nggak terlalu lembek
juga nggak terlalu kering. Ini kita akan pindahkan ke tempat yang lebih lebar ya. Ini ngulennya nggak perlu pakai emosi ya teman-teman, cukup dilipat-lipat kayak gini aja. Pokoknya hingga kalis saja, nggak perlu sampai elastis. Biasanya ciri-cirinya itu sudah kayak nggak ada gerindil-gerindilan, itulah pokoknya permukaannya sudah halus. Nah seperti ini sudah ya teman-teman, nggak terlalu lama. Kira-kira adonan ini sudah tercampur rata seperti ini. Jadi ini ngulennya ini nggak sampai 10 menit ya menurut resep papa. Ini nggak sampai 10 menit. Jadi caranya hanya kayak gini. Ini kita tekan ke sini, kemudian digulung. Nah gulung ini kan memanjang, tinggal kayak gini dibalik. Tekan kayak gini lagi, lipat, lipat, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, seperti rolling ya. Terus posisi memanjang seperti ini lagi, tekan lagi ujungnya seperti ini, kemudian lipat, tekan, lipat. Nah seperti menggulung, seperti itu aja caranya, gampang banget tuh. Nah seperti ini tuh, gampang kan? Nah kalau sudah kira-kira bahannya tercampur rata seperti ini ya teman-teman ya, kita akan istirahatkan adonannya kurang lebih 10 sampai 15 menitan ya, seperti ini, biar adonannya rileks dan dia menambah kekalisannya. Selanjutnya baru kita bagi-bagi adonan. Jangan lupa ditutup menggunakan kain. Ini kita pakai kain nih. Kalau resep papa lebih prefernya ke plastik ya, jangan kain. Biasanya kalau kain serat halusnya itu biasanya nempel. Jadi ini kita tutup pakai plastik saja. Nah kita tutup pakai plastik, kresek juga nggak apa-apa, yang penting bersih ya, dan dinempel seperti ini biar nggak ada rongga udaranya. Kalau ada rongga udaranya biasanya nanti kering. Nah seperti ini ya, kita tunggu 10 sampai 15 menit sambil kita akan menyiapkan kukusannya ya, air rebusannya untuk mengukus. Nah teman-teman, kurang lebih ini sudah 15 menitan. Nah sudah mengembang ya teman-teman ya. Kita pindahkan. Kita kempiskan dulu ya. Jadi biar gas
gas di dalam adonannya hilang. Caranya sama, diulun seperti sebelumnya tuh, seperti ini. Tapi yang penting sampai kira-kira gas-gasnya hilang aja. Gak lama kok. Nah ini sudah ya. Selanjutnya kita akan bagi adonan ya. Dengan berat 60 gram aja ya teman-teman ya. Nah jadi segini teman-teman, 1 2 3 4 5 6 13 pieces ya. Nah teman-teman perhatikan juga, setelah ini kita akan bulatkan. Nah kita akan bagi ke dalam kloter ya. Kloter maksudnya gimana? Kita akan menyesuaikan dengan kapasitas kukusan kita, muatnya berapa pieces, seperti itu. Jadi contoh, ini resep papa mungkin kukusan resep papa itu hanya muat sekali masuk itu 5 pieces. Sementara ini ada 13 pieces sehingga butuh kurang lebih 3 kloter. Fungsinya apa, tujuannya agar bakpaunya itu dari awal sampai terakhir itu maksimal. Kenapa? Karena kalau kita pukul rata, kita bentuk semua saat jadi satu kloter, proofingnya itu akan sama. Sementara bakpao itu nggak bisa terlalu lama proofing, kalau nggak ambles nanti. Proofingnya sama. Jadi waktu mengukus juga butuh waktu kurang lebih 10-15 menit butuh waktunya. Jadi antara jeda kloter pertama dengan kloter kedua itu jedanya 10-15 menit. Kalau kita jadikan satu kloter semua, alamat yang kedua bahkan yang terakhir itu pasti overproofing. Jadi solusinya apa? Kita buat kloter, kita bulatkan dulu seperti ini. Per kloter, misal resep apa? Satu kloternya itu 5 ya, jadi kita buat 5. Bulatkannya pakai tangan seperti ini saja teman-teman. Tuh. Nah seperti ini ya, 5. Ini kloter pertama. Nah jadi seperti ini ya, ini 3 kloter seperti ini. Jadi ini sudah dibulatkan. Kita mulai memberi isian kloter pertama. Setelah kloter pertama selesai 5 ini diisi, kemudian mulai proofing, karena sejak detik selesai yang terakhir itu sudah mulai proofing. Kita catat, misal pukulnya ini yang sampai yang terakhir ditatak di tempat proofing itu selesai jam 1 ya. Kita beri jeda 5 menit. Beri di catatan baik di di kertas atau di HP. Kloter pertama start proofing jam 1. Kita catat. Kemudian setelah jeda 5 menit kita bentuk kloter yang kedua. Setelah kloter kedua selesai, misal waktunya itu selesainya jam 1 lebih 10 menit. Kita catat kloter kedua start jam 1 lebih 10 menit. Baru kita jeda 5 menit lagi, kita bentuk kloter yang ketiga dan selanjutnya. Kita catat kloter ketiga misal jam 1 lewat 20 menit. Nah seperti itu.
Jadi dengan cara itu kita bisa memberi jeda agar proofingnya itu sama, nggak ada yang kelamaan proofing dan menyebabkan overproofing. Nah, kemudian waktu proofing juga itu kan maksimal 20 menit. Jadi kita harus ketika sudah mulai 20 menit kita taruh kloter pertama di kukusan, mulai start ngukus. Seperti itu. Jadi dengan kita mencatat waktu start awal proofingnya, jadi kita bisa menghindari yang namanya adonan itu overproofing seperti itu. Nanti kita akan berikan gambaran ya teman-teman ya, di kertas catatan mungkin ya biar lebih jelas. Nah, kita akan isi dulu kloter pertama ya teman-teman ya. Ini kita sudah siapkan cup, isian coklat, kemudian tempat proofingnya. Nanti kita akan catat di HP ya. Nah, di sini kita catat aja kloter 1. Nanti kita catat waktu proofingnya startnya jam berapa ya. Kita akan isi dulu. Ini kita pipihkan aja. Pinggirannya kita lebih tipiskan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita beri isian coklat. Meses juga nggak apa-apa. Tarik pokoknya sampai tertutup rapat. Nah, seperti ini. Kita agak bulatkan lagi. Kemudian kita taruh di paper cup. Sekali lagi ya teman-teman ya. Ini kita pipihkan, pinggirannya lebih tipis ya teman-teman ya. Kemudian kita beri isian, pokoknya isian sesuai selera, mau isian kacang hijau, daging, pokoknya sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan hingga selesai. Nah, teman-teman, ini seperti ini. Ini kloter pertama ya. Kita catat. Nah, di sini kelihatan start mulai jam 13.53. Start 13.53. Nah, jadi ini nanti ketika sudah jam 2:13 itu harus sudah dikukus. Nah, nanti ini kita jeda 5 menit. Baru setelah jeda 5 menit kita bentuk beri isi kloter yang kedua. Baru setelah selesai kita tulis kloter kedua, start jam berapa, nanti begitu pun, pokoknya maksimal 20 menit proofing dari awal start ini ya teman-teman ya. Kita kukus. Nah, kita lanjutkan hingga selesai saja.
Di awan kapan ngomong rumah dong kok? Kapan aku kurang ngerti? Ini sudah kurang lebih 14.53 sekarang 13.53 kloter pertama, sekarang 14.10, jadi sudah 17 menit. Ini resep papa akan kukus dulu ya teman-teman. Ini yang kloter ketiga ini belum dibentuk, nggak masalah, jadi kita akan kukus ini dulu. Sambil proses ngukus nanti kita akan bentuk kloter yang ketiga. Nah, ini kita siapkan kukusan, gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman tuh. Kemudian kita akan masukkan, kemudian tutup. Nah, kita kalau tutupnya itu nggak kerucut, dilapisi kain ya biar nggak netes airnya. Kita akan masukkan bakpaunya. Nah, ini sudah kita masukkan, kemudian kita akan tutup dengan dilapisi kain. Kita kukus selama 10 menit. Kemudian setelah selesai 10 menit kita matikan apinya, diamkan kurang lebih 3-5 menit. Nah, seperti baru kita buka tutupnya. Sambil menunggu nanti kita akan bentuk kloter yang ketiga, dan jangan lupa dicatat startnya. Misal ini sudah mulai jam berapa, 14.13, kita catat. Nanti kalau sudah 10 menit kita matikan, kita tunggu, jadi biar teratur lah. Jadi seperti itu, kita tutup, kita tunggu hingga matang. Nah, ini sudah 10 menit, kita matikan apinya, kita biarkan kurang lebih 3 menit, baru kita angkat, baru langsung kita masukkan yang kloter kedua dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini teman-teman kita angkat ya, panas ini. Angkat, bismillah, semoga sukses. Nah, seperti ini. Tuh, mantul sekali teman-teman hasilnya. Nah, ini kita akan angkat, kemudian kita masukkan langsung kloter yang kedua. Tuh. Itu pun sampai selesai ya. Pokoknya ini hasilnya teman-teman bisa lihat. Tuh. Kita akan lanjutkan hingga selesai, caranya sama. Kloter ketiga ini kan sudah mengembang. Ini kita kempiskan. Nah, seperti ini. Baru dibulat-bulatkan dulu. Setelah dikempiskan baru kita pipihkan, kemudian diisi. Jadi gas-gasnya dihilangkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan cup. Nah, ini kita tanpa isi aja ya teman-teman ya. Jadi kosongan. Ini karena satunya kecil, kita gabung saja ya teman-teman ya. Kita bulatkan lagi. Nah, seperti ini kloter terakhir kita catat. Nah, seperti ini. Start proofing jam 14.16. Nanti ini yang ini kita sambil nunggu kloter kedua, kloter satu selesai, kloter kedua kita akan masuk ya teman-teman ya. Pokoknya tinggal diatur, startnya dicatat, start overnya dicatat seperti itu. Jadi biar kita tahu patokannya. Ini sudah 14.17, 3 menit lagi kita matikan ovennya, kemudian kita tunggu kurang lebih 3 menit lagi baru kita angkat. Jadi seperti ini manajemennya ya. Jadi biar menghindari
overproofing di kloter-kloter terakhir, karena tergantung kapasitas muatnya berapa kukusan kita, seperti itu. Kita tunggu hingga matang. Nah teman-teman, ini hasilnya ya. Setelah dikukus, ini mantap sekali. Tuh putih dan gak ambles, walaupun ada kerutan sedikit tapi wajar ya. Proses belajar, yang penting manajemen waktunya tadi sesuaikan dengan kapasitas kukusan teman-teman. Jadi dibuat berapa kloter, kemudian dikasih jeda untuk menghindari ambles atau keriput parah ya. Kita coba, ini mantul sekali tuh. Nih, hanya menggunakan premix 3 in 1 dari resep Papa bisa jadi bakpao seperti ini, dan ini jadi banyak ya. Ini jadi sekitar 13 pieces. Ini nggak muat ini tempatnya, dan ada yang udah dimakan. Kita coba buka. Nah tuh, ini coklatnya teman-teman. Jadi bakpaonya padat dan nggak kopong. Kita coba. Seperti ini teman-teman. Coklatnya meleleh tuh, lumer. Nah, dan ini lembut. Tips teman-teman, bakpao ini akan cepat agak keras ya kalau udah dingin ya. Nah, untuk melembutkan kembali, teman-teman bisa kukus dulu sebelum disajikan. Karena itu bakpao itu lebih identik dengan hangat ya, dimakan ketika hangat, jadi dia lembut gitu. Makanya kalau penjual bakpao itu harus sedia kukusan, yaitu tujuannya agar bakpaonya hangat dan lembut terus. Nah seperti ini, mantul sekali. Jadi premix 3 in 1 dari resep Papa itu bisa untuk semua bahan untuk roti, donat maupun bakpao. Roti mau roti tawar, roti manis, roti kasur, pokoknya roti itu bisa menggunakan premix 3 in 1 dari resep Papa. Kemudian donat, bau donat kentang, nanti resep Papa akan buatkan untuk takarannya. Donat biasa, donat ekonomis, donat premium itu bisa. Bakpao juga, mantau juga bisa, roti kukus juga bisa. Pokoknya praktis banget menggunakan premix 3 in 1 dari resep Papa. Nah ini semoga bermanfaat sekalian resep. Jangan lupa order lewat Shopee buruan, karena pre-order banyak sekali permintaan, jadi stoknya terbatas. Pokoknya jangan sampai kehabisan ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.